Bapak, kita akan berdialog siang ini ya dalam dalam tema kita dalam dialog Keprebat Jalan Menuju Karir dan Pengembangan Diri, di mana eh, narasumber kita adalah salah satu TNI Angkatan Darat, berarti menyangkut dengan TNI Angkatan Darat ini, Bapak. Ya. Baik, saya dapat informasi nih, Pak. Saya panggilnya Pak Letkol Kolonel Infanteri Abdul Hamid, apa Pak Abdul Hamid aja? Pak Abdul Hamid Pak aja. Abdul Hamid Pak aja. Hamid aja lah. Pak Hamid ya. Ya, gitu. Baik, Pak Hamid. Saya dapat informasi nih, Angkatan Darat sedang membuka penerimaan calon Bintara PK Gelombang 2 dan Tamtama PK Gelombang 3 tahun 2025. Untuk wilayah Tanjung Pinang, khususnya Kodim 0315 Tanjung Pinang, Korem 033 Wira Pratama. Nah, Pak, di mana para generasi muda bisa mendaftar nih, Pak, untuk pendaftaran Tamtama dan Bintara ini, Pak? Baik, Mas Riki, sebelumnya saya sapa dulu pemirsa Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Saya Komandan Kodim 0315 Tanjung Pinang ingin menyampaikan kepada muda-mudi, adik-adik, anak-anak kita di wilayah Tanjung Pinang, wilayah Kabupaten Bintan, wilayah Kabupaten Lingga, yang mempunyai minat dan keinginan serta cita-cita untuk mengabdikan diri menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia, khususnya untuk Angkatan Darat. Ini ada kesempatan yang emas, yang mana saat ini sudah dibuka pendaftaran secara online maupun validasinya, yang mana ini ada dua kelompok, Mas Riki. Yang pertama untuk calon Bintara, yang mana itu sudah dibuka pendaftaran online-nya mulai dari tanggal 11 Oktober, 11 September 2025 sampai dengan tanggal 9 Oktober nanti, ya, Pak? 2025. Sehingga ini untuk Bintara ini, calon-calon pendaftaran Bintara ini masih ada waktu kurang lebih sekitar 2 minggu lagi. Baik. Sedangkan untuk validasi dan daftar ulangnya untuk calon Bintara ini mulai dari tanggal 15 September sampai dengan tanggal 11 Oktober 2025 untuk daftar ulang dan validasinya. Sedangkan untuk tingkatan Tamtama, itu pendaftaran online-nya sudah kita buka mulai tanggal 11 September sampai dengan ini waktunya agak panjang khusus Tamtama ini, Mas. Itu nanti berakhirnya atau penutupannya di tanggal 23 Oktober 2025. Sedangkan untuk daftar ulangnya atau validasinya itu mulai tanggal 15 September kemarin sampai dengan nanti tanggal 25 Oktober. Nah gitu, Mas. Oke, baik. Berarti yang Tamtama ini agak panjang nih, Pak. Ya, betul. Karena memang, Mas, untuk Tamtama nanti banyak akan rekrutmennya akan banyak. Oke, baik. Dan Pak Hamid, ini pendaftarannya berarti via online ya? Ya, betul, via online. Bisa kita tahu nih, di mana bisa membuka pendaftaran ini nih, websitenya? Oke, nanti untuk pendaftarnya sendiri, itu pembukaan pendaftaran itu bisa langsung mendatangi kantor Ajudan Jenderal atau Ajen Rem 033 Wira Pratama yang beralamat di Jalan Seitimun, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjung Pinang. Oke, baik Bapak. Pak Hamid, sebelumnya nih saya mau nanya nih, untuk menjadi seorang prajurit TNI AD nih, karena kan memang dia akan menjaga kedaulatan negara, susah nggak aja menjadi prajurit TNI AD nih, Pak? Jadi gini, Mas Riki, perlu kita jelaskan juga kepada pemirsa sekalian, pendengar RRI. Baik itu orang tua maupun anak-anak adik-adik kita yang ingin mengabdikan diri menjadi prajurit ini, sebetulnya ya dibilang sulit pun tidak, Mas. Tetapi memang perlu dipersiapkan karena kan sifatnya ini seleksinya kompetisi, Mas. Gitu. Jadi kalau anak-anak kita, adik-adik kita yang mana sudah terbiasa pola hidup tertib gitu ya, biasa bangun pagi, pola hidup sehat, olahraga teratur gitu.
sebenarnya bukan sesuatu yang sulit sekali gitu. Baik. Namun memang perlu disiapkan. Karena kan ini kan kompetisi ya, Mas. Betul. Karena kan ada tahapan, nanti ada tes jasmani, tes kesehatan, terus wawancara, dan seleksi akademik. Nah, semua itu kan memang perlu disiapkan karena ini sifatnya kompetisi. Kompetisi. Kan ada alokasi gitu. Alokasi sekian orang gitu. Tapi pada dasarnya sebenarnya prinsipnya menurut saya tidak sulit. Oke. Dengan catatan memang kita selama ini sudah terbiasa hidup tertib gitu. Istirahat teratur, belajar teratur, olahraga teratur. Namun karena ini sifatnya kompetisi memang harus disiapkan karena akan ada ketentuan-ketentuan batas-batas minimal nilai kan gitu. Contoh misalkan jasmani 12 menit. Yeah. Karena ini kompetisi harus sampai berapa jaraknya berapa meter gitu. Nah, kayak gitu contohnya, Mas. Berarti ada standarisasinya, Pak, ya. Betul, Minimal penilaian ya kan. Betul. Makanya memang harus, karena ini kompetisi, memang harus dibiasakan hidup yang disiplin dari awal berarti, Pak, ya. Betul. Baik, Pak Hamid, siapa aja sih yang boleh daftar nih, Pak? Ya kalau yang boleh mendaftar yang pasti itu Mas Riki ya warga negara Indonesia. Iya. Itu udah pasti itu. Iya. Itu persyaratan mutlak. Mutlak, warga ya, Pak. negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mm-mm. Selanjutnya yang setia, Mas. Setia terhadap NKRI, kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu syarat mutlak itu, Mas. Terus usia itu syarat mutlak. Itu minimal 17 tahun 9 bulan. Itu usia termudanya. Jadi tidak boleh di bawah itu gitu, Mas. 17 tahun 9 bulan. Batas minimal gitu usia. Selanjutnya tinggi badan. Nah, tinggi badan ini sendiri, Mas, perlu kita jelaskan. Untuk di tahun ini ada sedikit revisi. Oke. Oke. Kalau untuk Bintara itu tetap tinggi badannya di minimal 163 cm untuk Bintara. Nah, namun ini ada yang untuk Tamtama yang ada perubahan, Mas. Oke. Itu yang semula minimal tuh 160 cm untuk Tamtama, namun untuk penerimaan saat ini batas minimal 158 cm. Oke. Jadi ada penurunan 2 cm untuk tinggi badan ini. Selanjutnya batas syarat mutlak itu, Mas, tidak boleh ada catatan kriminal. Ya. Itu mutlak itu, Mas. Betul. Selanjutnya sehat jasmani dan rohani. Nah, soalnya kita tahu kan, Mas, pendidikan tentara kan tidak mudah. Memang butuh fisik dan jasmani atau kesehatan yang prima. Ya. Gitu. Selanjutnya yang terakhir untuk ijazah minimal SMA atau setingkat. Nah, itu. Gitu, Mas, untuk syarat mutlak menjadi prajurit. Pak Hamid, saya mau nanya dulu di perbedaan antara Bintara dan Tamtama ini apa nih, Pak? Kalau Bintara Tamtama ini, Mas, kan ini golongan. Oke. Kepangkatan. Oke. Golongan kepangkatan di dalam prajurit itu ada istilah Bintara, Tamtama, Bintara dan Perwira. Oke, baik. Perwira pun ada lagi terbagi 3 golongan. Perwira pertama, perwira menengah, perwira tinggi. Yeah. Nah, kalau untuk Tamtama dan Bintara ini, kalau Tamtama ini, Mas, ini kepangkatannya itu mulai dari prajurit 2, prajurit 1, prajurit kepala, habis nanti kopral 2, kopral 1 dan kopral kepala. Oke, itu Tamtama. Sedangkan stratanya itu untuk Bintara itu mulai dari sersan 2, sersan 1, sersan kepala, sersan mayor, pembantu letnan 2 dan pembantu letnan 1. Nah, itu. Jadi strata itu kepangkatan. Kepangkatannya perbedaannya itu, Ya. Pak, ya. Oke, baik, Pak Hamid. Berarti untuk persyaratan umum, persyaratan khususnya itu sudah ada tertera di website online yang akan kita daftar ya, berarti ya, Pak, ya. Betul. Kalau kita bahas satu-satu mungkin terlalu panjang ini, berarti, Pak, ya. Oke, nah berarti tadi ada perubahan di tinggi badan. Tinggi badan ya untuk Bintara ya, kalau Tamtama dari 160 ke 58. 58. Kenapa itu, Pak? Gini, Mas, jadi pertama memang ini respon cepat dari pimpinan kita, pimpinan Angkatan Darat, melihat dari minat. Oke. Minat anak-anak muda kita, muda-mudi kita, ya, yang dia memang fisiknya kuat, jasmaninya kuat, sehat, namun terkendala hanya tinggi badan. Nah, gitu.
ditambah lagi memang kebutuhan kita sebagai menjadi prajurit saat ini banyak. Karena kan memang program pemerintah maupun program TNI, Kementerian Pertahanan dan TNI, kan saat ini banyak dibentuk satuan-satuan baru. Sehingga untuk mengakomodir itu memang catatan-catatan apa syarat-syarat pokok sehat jasmani, rohani, fisik yang kuat itu tidak boleh ditawar. Tapi makanya diturunkan sedikit terkait masalah tinggi badan saja. Tapi persyaratan-persyaratan pokok menjadi seorang prajurit yang fisik prima, sehat jasmani itu tidak mutlak bisa, ya Pak ya. Bisa ditawar. Gitu, Mas. Oke Pak. Untuk persyaratan prestasi berarti ada juga di Pak? Ada Mas. Jadi ada, ya? Gini. Jadi untuk adik-adik yang berminat untuk bercita-cita dan mengabdikan diri menjadi jalur TNI khususnya Angkatan Darat, itu prestasi-prestasi yang kancahnya sifatnya tingkatan nasional itu menjadi pertimbangan, Mas. Namun memang bukan menjadi syarat mutlak untuk kelulusan. Baik. Tetapi menjadi nilai plus, nilai tambah untuk yang bersangkutan. Contoh misalkan kan kompetisi nih, Mas. Iya, betul Pak. Kan kompetisi ada alokasinya, ya kan? Nah, begitu nanti misalkan dihadapkan dengan dua pilihan yang nilainya sama, kemampuan sama, tentu kan harus dicari nilai plusnya nih tiap-tiap orang ini. Betul. Nah, disitulah nanti berperannya prestasi-prestasi ini. Bisa bidang olahraga, bisa bidang kreativitas, bidang yang sifatnya intinya nasional. Baik itu juara 1, juara 2, juara 3. Nah, itu nanti menjadi pertimbangan, namun memang tidak menjadi jaminan, Mas. Demikian, Mas. Oke, baik. Berarti ya kalau misalnya ketika adik-adik ini pengen daftar ada prestasi, silakan aja, boleh ya, boleh. Justru lebih bagus gitu. Baik. Baik, Pak Amit. Sebenarnya tahapan apa aja sih yang harus dilewati nih Pak Amit? Tahapannya untuk menjadi prajurit TNI AD ini? Untuk dalam seleksi ini, Mas, nanti adik-adik kita tuh akan melewati 5 tahapan. Yang pertama mulai dari seleksi administrasi, pengecekan kelengkapan administrasi, ya termasuk ijazah, nilai dan sebagainya itu. Nanti itu setelah terverifikasi dan memenuhi syarat, nanti tahapan selanjutnya tes kesehatan. Nah, kesehatan ini kan detail ini, Mas. Semuanya, mulai dari yang nampak maupun bagian dalam tubuh. Baik itu jantung, ginjal, darah, gitu. Semua akan diperiksa karena ini kan memang prajurit menjadi prajurit harus betul-betul sehat. Setelah itu nanti tes jasmani. Nah, jasmani ini kan ada nanti mulai tes kesemaptaan itu terdiri dari lari 12 menit, push up, set up, pull up, salteran, bahkan ada postur nanti. Nah, itu nanti semua itu, Mas. Setelah itu nanti sudah melewati tahap kesehatan tuh nanti ada tes psikologi. Nah, ini nanti terkait masalah minat, nilai juang gitu, mental gitu. Nah, di sini nanti akan terlihat semua gitu dari tes seleksi psikologi. Nah, psikologi nanti ini sebenarnya, Mas, lebih banyak dipengaruhi oleh memang kebiasaan kita hari-hari. Biasanya kalau anak-anak kita atau adik-adik kita yang memang hari-harinya tertib, ibadahnya rajin, tertib, bangun pagi tertib, belajar tertib, gitu ya, olahraga tertib. Biasanya itu psikologinya akan mengikuti itu. Akan terlihat nanti di situ ya, Pak, akan terlihat di situ. Dan nilai juangnya yang orangnya benar-benar tidak gampang menyerah, itu nanti terlihat semua dari hasil psikologi itu. Karena itu kan psikologi terkait masalah mental kan. Betul. Psikologi kita. Nah, yang terakhir nanti ada seleksi wawancara. Nah, ini wawancara ini terkait masalah penilaian nanti motivasi, integritas, gitu, Mas. Kesesuaian calon peserta. Nah, itu nanti di situ nanti terlihatnya di wawancara itu. Demikian, Mas. Baik, Pak, saya mau nanya yang ke tes jasmani, Pak. Berarti tes jasmani ini ada standarisasinya dan itu mutlak ya, Pak, ya? Misalnya ketika dia tipis saja tidak mencapai skor, taruhlah minimalnya 10 tapi dia 9,5, itu tetap tidak bisa. Gini, Mas. Kita itu di dalam tes itu kan ada istilah nilai mati. Baik. Per item itu ada batas nilai. Kalau nggak salah ya nilai mati itu nggak boleh kurang dari nilai 41. Nah, tapi nanti setelah akumulasi semua dari bagian-bagian itu ada lagi nilai
nilai terendahnya passing grade-nya gitu. Tapi yang intinya kan ini kan kompetisi, Mas. Iya. Namanya kompetisi kan bersaing. Betul, betul. Ini harus mencapai nilai semaksimalnya, setinggi-tingginya kan gitu. Kita kan harus mengalahkan orang sekian ribu Betul. orang ini. Ribuan orang ya. Nah, gitu. Ya anggaplah misalkan pendaftar misal ini Iya, iya. 1000, yang diambil 100, berarti kan 1 berbanding 10 gitu. Betul, Tiap banyak. orang itu harus mengalahkan 10 orang. Iya. Nah, itu tolak ukur gitu, Mas. Demikian, Mas. Iya, berarti memang harus berjuang betul-betul ya, Ya, Pak ya. harus dengan persiapan, nggak bisa. Berikan yang terbaik berarti. Betul. Jadi gini, kalau tanpa persiapan hampir nggak mungkin Iya, lah. iya, Jadi semua itu memang harus dipersiapkan gitu. Oke. Baik. Pak Hamid, saya mau nanya lagi nih. Selama mengikuti seleksi nanti nih, calon adik-adik kita nih, calon Tamtama atau calon Bintara nih, adakah pemungutan biaya? Nah, ini terima kasih sekali nih Mas. Kan kita atas- dengar tuh banyak di luar sana betul, tuh yang betul, tidak ini betul, tuh Pak. Betul. Ayo, silakan Jadi- dari Bapak langsung. Jadi Mas Riki ini terima kasih sekali Ya. nih, pertanyaan yang bagus sekali gitu dari Mas Riki ditanyakan pada kami. Di sini kesempatan ini kami sampaikan Ya. kepada seluruh orang tua, anak-anak, adik-adik kita yang ingin bercita-cita atau ingin mengabdikan diri menjadi prajurit TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Di sini saya sampaikan di kesempatan ini, di podcast ini saya sampaikan bahwa menjadi prajurit TNI itu gratis. Gratis. Tidak ada pemungutan biaya sepeser pun. Baik. Kalau ada oknum-oknum yang memintai gitu ya, atau mengharapkan imbalan dan sebagainya, saya pastikan itu sesuatu hal yang menyalahi aturan. Iya. Dan silahkan untuk dilaporkan. Hmm. Baik itu bisa melaporkan ke Koramil, ke Kodim, ke kantor polisi militer, atau bahkan ke Korem. Silakan dilaporkan bahwa itu tidak benar. Jadi menjadi prajurit TNI itu gratis, Mas. Betul-betul 100% gratis. 100%. Bahkan kalau nanti sudah lulus, semua ditanggung oleh negara. Semua diberikan oleh negara. Nah, namun memang paling kalaupun keluar biaya kan sifatnya pribadi, Mas. Iya. Biar transportasi dari Betul. rumah ke tempat tes, Iya, kan iya. naik angkot kan ya biaya sendiri gitu. Betul. Naik motor perlu bensin ya bayar iya. sendiri. Selamat tes ya, Iya, selamat iya, tes. Misalkan waktunya makan di kantin ya biasanya. Paling biaya pribadi sifatnya, buat Mas. Tapi kalau pribadi. untuk seleksinya sendiri, saya pastikan, saya jamin tidak ada pungutan biaya sepeser pun. Sepeser pun, gratis, ya, Pak. 100% gratis. Betul-betul 0% ya, Pak. Betul-betul ya? 0%. Gitu. Tidak ada. Berarti kalau memang ada hal-hal seperti itu tinggal diadukan aja ya. Iya, jadi gini, Mas. Terus saya jelaskan, kadang tuh oknum-oknum ini, kalau bahasa kami itu kayak nembak di atas kuda. Oke. Jadi dia tuh kayak nembak aja dari sekolah, yang mana yang kena, itulah sudah. Jadi sebenarnya anak itu lulus memang murni lulus karena kemampuan dia. Tapi mungkin ya Mas, Iya, karena dia punya akses, bisa melihat hasil tes. Nah ini kayaknya anak ini bagus nih, nilainya bagus nih, lulusnya anak ini kan. Ah dihubungi orang tuanya atau siang oknum itu sendiri Iya, pelaku iya. anak itu sendiri. Ini kamu ada mana bisa saya bantu, tapi kamu gini nah gitu. Padahal sebenarnya anak itu memang lulus dari kemampuan dia, 100% kemampuan dia gitu. Iya, itu salah satu kasusnya buat begitu ya, Pak. Iya, salah satu modus operandinya ada yang begitu. Sebenarnya anak itu ya sudah Memang lulus, dan memang kemampuan dia, memang dia lulus gitu. Nah makanya, ini perlu kita jelaskan kepada pemirsa, kepada adik-adik semua. Makanya bagus sekali nih Mas Riki menanyakan itu. Di kesempatan ini saya ingatkan kembali bahwa menjadi prajurit TNI, khususnya Angkatan Darat itu sama sekali tidak ada pungutan biaya. Oke. Gratis. Nah, Gratis. gitu. Sekali lagi nih pendengar program Mas 1 di Tanjung Pinang, Bintan maupun apa tidak ada pungutan biaya dan 0%. Gratis, semuanya gratis ya Pak ya. Baik, dan memang tidak dipungut biaya Pak jika ada tadi oknum-oknum itu bisa kita adukan ya Pak ya. Ya. Oke. Baik, untuk tahun 2025 ini cukup banyak nggak Pak perekrutmennya? Nah, untuk yang pasti Mas, saya masalah alokasi itu kan itu saya jujur saja, kita kan tingkat Kodim belum tahu. Sampai saat ini kita belum tahu alokasinya berapa, alokasi per wilayah daerah itu. Namun yang bisa saya jelaskan memang untuk saat ini kebutuhan prajurit itu banyak. Karena memang dihadapkan dengan banyaknya terbentuk satuan-satuan baru. Batalion-batalion baru itu. Pengembangan
pengembangan satuan. Ya, Contoh saat ini kan kita sudah ada Kodam baru. Ya. Nah, pemecahan kodam itu kan butuh prajurit yang banyak. Iya, betul. Nah, makanya yang bisa saya jelaskan di kesempatan ini, Mas, bahwa memang kebutuhan prajurit saat ini banyak. Yang pasti akan alokasi pun akan meningkat. Banyak, Tapi berapa spesifiknya, berapa jumlahnya, mohon maaf saya Kita belum tahu ya. belum Oke. tahu. Baik ya. Baik pendengar ya. Siapa tahu nih yang pengen anaknya, cucunya atau siapanya mendaftar, silakan ya Pak ya, Ya, sudah jelas betul, ya. betul. Silakan pendaftaran secara online dan persyaratannya sudah lengkap di sana dan sekali lagi gratis ya Pak ya. Betul. Tidak ada dipungut biaya sepersen pun ya Pak ya. Betul, betul. Baik Pak Hamid, terakhir nih Pak Hamid, harapannya nih Pak Hamid dari rekrutmen ini Pak Hamid. Oke. Baik Mas Riki, sebelum saya jawab pertanyaan terakhir dari Mas Riki ini, satu hal lagi Mas yang Boleh, perlu saya boleh, sampaikan, silakan. mohon maaf nih kepada rekan-rekan sekalian pemirsa, di dalam seleksi untuk Bintara maupun Tamtama saat ini di tahun ini ada juga perubahan batas usia Mas. Oh oke. Nah, ini Tadi juga. selain tinggi Tinggi badan, batas ada usia. juga batas usia. Betul, ya? Baik, betul. baik. Jadi yang semula Mas, batas usia itu di usia 22 tahun. Iya. Tapi untuk saat ini batas usia sampai 24 tahun. Oke, Jadi berarti- ada penambahan 2 tahun usia. Oke, menjadi 24 tahun. 24. Yang semula batas akhir 22 tahun saat ini menjadi 24 tahun. Nah, jadi itu Mas, mudah-mudahan nih antusiasnya semakin banyak gitu ya. Keinginan adik-adik yang tadi mungkin memang keinginan kuat menjadi prajurit, udah sekian kali ikut tes gitu. Tapi belum juga rezeki dan belum juga lulus, akhirnya dia kendala masalah usia. Nah, ini ada lagi kesempatan. Oke. Nah, Diberi lagi kesempatan ya Pak ya. kesempatan. Memang harapan kita juga kita tetap menyaring adik-adik kita, anak-anak kita yang terbaik. Nah, yang selanjutnya Mas, izin tadi penyampaian Mas Riki, harapan kita ya, harapan kami sebagai senior, sebagai orang tua gitu ya, sebagai juga komandan Kodim, selaku aparat kewilayahan. Ya, harapan kami kepada adik-adik muda-mudi ya yang di wilayah kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan maupun Kabupaten Lingga, banyak yang ingin mengabdikan diri menjadi TNI khususnya Angkatan Darat, karena ini kesempatan emas ya. Ini kesempatan emas ya, kesempatan belum tentu datang 2 kali ya kan. Nah, saya mengajak dalam kesempatan ini, mari bersama-sama berbondong-bondong untuk dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi Bintara maupun Tamtama saat ini. Ya, insya Allah apa yang adik perjuangkan, apa yang adik-adik persiapkan akan berdampak atau menghasilkan suatu hal yang baik. Demikian Mas. Baik. Baik Pak Hamid, terima kasih atas informasinya nih di dialog Kepri Hebat siang ini nih ya. Dan sekali lagi pendengar, kami sampaikan menjadi prajurit TNI AD adalah gratis dan tidak dipungut biaya apapun ya Pak Hamid ya. Baik Pak Hamid, terima kasih atas waktunya sudah hadir di Pro 1 dalam dialog Kepri Hebat hari ini. Karena memang Pak Hamid mau sibuk nih, seharusnya kita masih bisa panjang di pembahasannya. Lain waktu ya Mas. Ya, baik bahas hal yang lain lagi. Baik pendengar, terima kasih karena Kepri Hebat hari ini kita sudah akhiri di saat ini karena memang waktu sudah mengakhiri kita. Sampai bertemu di Kepri Hebat selanjutnya dan tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.